Presiden Vladimir Putin akan berusaha untuk memperpanjang pembicaraan untuk mengakhiri perang negaranya dengan Ukraina selama mungkin, karena ia percaya bahwa saat ini ia berada di atas angin dalam konflik tersebut. Demikian ungkap para ahli menjelang panggilan telepon pada hari Selasa antara Putin dan mitranya dari Amerika Serikat, Donald Trump. Ketika pemerintahan Trump memotong portofolio utusan khusus Rusia-Ukraina ketika bekerja untuk mencapai kesepakatan damai di Ukraina, para ahli sepakat bahwa penundaan dalam perjanjian apapun akan membantu Putin, yang akan mendapatkan keuntungan dari keuntungan teritorial lebih lanjut. Tujuan Putin adalah untuk mengambil kendali politik yang efektif atas Ukraina. Ia tidak dapat melakukan ini jika kontrolnya stabil dari tempatnya berada di lapangan. Mencegah Putin menguasai Ukraina sangat penting bagi kepentingan Amerika. Putin kemungkinan besar percaya bahwa ia dapat membujuk Trump untuk membuat kesepakatan yang ia anggap menguntungkan jika ia menangani gencatan senjata 30 hari yang diusulkan Washington dengan benar. Meyakinkan Trump untuk membatalkan aspek-aspek perjanjian jangka panjang yang menurut Kremlin tidak dapat diterima. Putin telah membuat kesalahan strategis, tetapi ia pandai membaca orang dan memanipulasi mereka. Gencatan senjata apapun akan membutuhkan waktu untuk terbentuk karena Putin tidak ingin mencapai kesepakatan, kata Maria Snegovaya, seorang peneliti senior di Rusia dan Eurasia di CISIS. Bahkan jika ada pembekuan, perang tidak akan berakhir. Banyak orang percaya bahwa perang ini tidak akan berakhir selama Putin masih berkuasa. Moskow saat ini berada dalam posisi yang lebih kuat daripada Kiev dan berhasil merebut kembali wilayah yang dikuasai Ukraina di wilayah Kursk, Rusia, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Jeda dalam pembagian informasi intelijen Amerika Serikat sangat merugikan Ukraina. Pekerjaan Trump seperti menggiring kucing dengan Ukraina dan Rusia. Dia ingin memberikan tekanan pada semua pihak. Sebagai contoh, pemerintahan Trump bulan ini mengizinkan berakhirnya lisensi umum 8L yang mengizinkan bank-bank Rusia menggunakan sistem pembayaran Amerika Serikat untuk transaksi energi yang dibentuk untuk mencegah lonjakan harga minyak. Selain itu, Amerika Serikat diperkirakan akan melanjutkan pengiriman bom berdiameter kecil yang diluncurkan di darat ke Ukraina setelah Trump setuju untuk melanjutkan pasokan bantuan militer dan berbagai intelijen dengan Kiev setelah pembicaraan di Arab Saudi pada tanggal 11 Maret. Putin sedang menguji taktik yang ia asah di KGB terhadap Presiden Amerika Serikat yang ia kenal lincah. Taktik ini termasuk memuji proposal gencatan senjata sebagai sebuah konsep dan memuji penulis konsep tersebut sebagai seorang jenius. Sementara pada saat yang sama menunjukkan beberapa masalah dengan perjanjian yang diusulkan. Agresi Putin di Ukraina telah berdampak buruk pada kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan Rusia. Banyak orang di Rusia memahami biaya perang ini. Meskipun ekonomi Rusia sebagian besar telah bertahan dari sanksi ekonomi Barat yang diberlakukan sebagai tanggapan terhadap perang. Pergeseran Kremlin ke ekonomi masa perang telah meningkatkan resiko stagflasi. Banyak industri telah mengalami pertumbuhan karena investasi pemerintah, termasuk melalui pembayaran yang sangat besar kepada para prajurit yang setuju untuk bergabung dengan militer.